Baiklah teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat, mantap, dan tetap optimis. Ya, karena kita yang olah sikap akan selalu melihat ke jari telunjuk, bukan ke jari tengah. Oke, untuk bisa selalu melihat ke jari telunjuk, kita membutuhkan pemahaman yang dalam tentang energi super. Oke, kalau tidak, nanti Anda akan mengalami banyak sekali gejolak-gejolak yang nggak penting dalam perjalanan Anda membangun sebuah mahakarya gemilang. Oke, ini video saya buat mudah-mudahan menjadi yang nomor 62. Oke, jadi dalam waktu yang relatif singkat, saya bisa membuat 62 YouTube. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk Anda pelajari karena memberikan nuansa yang berbeda dari materi-materi lainnya. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan Anda semua tentang ini ya, bisnis model canvas yang dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder ya. Ini materi wajib bagi semua pelaku startup, UMKM atau UKM ya, ya kelas-kelas pemula lah begitu. Ini memang wajib. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin mengulas sedikit ya secara umum saja karena materi ini sebetulnya sudah banyak ada di YouTube, di Google Anda bisa cari sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya ya. Tapi ada yang orang lain tidak miliki ya, yang adanya cuman pada materi saya ya. Oke, silakan ikuti. Bisnis model kanvas seperti Anda ketahui ya memiliki 9 blok. Blok yang pertama ya klien ya, klien, kemudian relationship, kemudian channels ya, channels, kemudian value proposition. Terus ada key activities, key resources, key partners. Baru kita bicara cost control dan revenue stream. Ya, revenue stream. Nah, apakah teman-teman bisa menyelami satu persatu blok-blok ya yang ada 9 ini? Kalau perlu mari kita ulang sekali secara umum ya, secara umum. Kalau teman-teman lihat banyak sekali orang yang memulai dengan menentukan dulu klien, segmen ya. Kalau saya lebih mengarahkan semua menti-menti saya mendalami sebuah produk terlebih dahulu, jadi bukan pasar. Biarkan dia berkarya terlebih dahulu, membangun sesuatu mahakarya gemilang. Apakah di bidang kuliner, apakah di bidang fashion, apakah di bidang teknologi, arsitektur, atau bisa saja di bidang pendidikan misalnya, dan banyak lagi yang lain. Saya berharap mereka memulainya dengan value proposition terlebih dahulu. Karena dengan value proposition nanti kita bisa menentukan segmen yang tepat. Segmen yang tepat untuk produk yang kita buat. Oke. Nah, sesudah produk kita bisa dilempar kepada satu segmen tertentu, syukur-syukur kalau semakin spesifik ya, semakin spesifik semakin baik, semakin lancar, semakin jalan itu produk Anda dilempar ke pasar. Oke, nah seterusnya nanti bagaimana Anda membangun relationship dengan semua klien-klien Anda, semua segmen-segmen yang Anda tetapkan tersebut. Oke, nah relationship di sini tentu saja Anda bangun dengan bertahap dan terus-menerus ya. Mulai dari kondisi yang sederhana, apa adanya,
ya. Nah, nanti Anda akan tunjukkan kemajuan usaha pelan-pelan kepada pasar, oke. Nah, kemudian tentu saja dalam berkomunikasi, ya, dengan berkomunikasi dengan para klien tersebut kepada pasar, Anda membutuhkan channel-channel komunikasi, bisa saja langsung, bisa saja tidak langsung, ya. Kalau langsung tentunya Anda melakukan presentasi, Anda melakukan pertemuan-pertemuan lobby-lobby. Kalau misalnya tidak langsung, bisa saja lewat email, lewat chatting, lewat apa namanya, lewat grup-grup discussion begitu ya. Nah, dengan demikian nanti Anda akan bisa memiliki sebuah produk yang langsung diterima pasar dengan segmen yang sangat spesifik. Anda berkomunikasi dengan sebaik-baiknya dengan pasar dan melalui bermacam-macam channel yang ada. Oke. Nah, kemudian jangan lupa untuk tetap bisa menghasilkan sebuah mahakarya gemilang, tentunya Anda membutuhkan ya bahan-bahan ya, bahan-bahan untuk Anda olah terus-menerus. Nah, inilah kegiatan inti, namanya kegiatan utama ya. Kalau Anda nanti kekurangan bahan, nah, Anda tidak cukup nanti persediaannya membuat mahakarya gemilang Anda. Oke. Nah, seterusnya ada key resources. Key resources di sini tentu saja sumber daya yang Anda miliki ya. Sumber daya itu mulai dari SDM, mulai dari peralatan, mulai juga dengan apa namanya, semua temuan-temuan Anda, apakah itu ada hak patennya begitu, terserah. Nah, itu nanti akan menjadi key resources dalam Anda menjalankan usaha Anda. Nah, dalam proses menjalankan usaha tersebut, tentunya nanti Anda tidak bisa sendirian, Anda membutuhkan bank, ya, mitra dengan bank, Anda membutuhkan supplier-supplier, Anda membutuhkan distributor-distributor, Anda membutuhkan uluran tangan pihak-pihak lain supaya usaha Anda bisa berjalan, bersinergi, begitu. Nah, dari situ nanti Anda bisa tentukan berapa pengeluaran, berapa pemasukan, berapa pajak, ya, berapa untuk gaji karyawan, berapa untuk biaya operasional, bla 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 bla. Nah, kelihatan itu nanti dalam sebuah kotak yang kita sebut dengan cost control. Nah, hasil analisa, hasil kesimpulan dari cost control yang benar nanti akan kelihatan nanti, ya, berapa revenue, dari mana saja revenue itu Anda dapatkan, ya. Revenue stream ini tentu saja nanti ada sumber pendapatan yang sangat banyak, ya, dan bervariasi. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah sangat besar ini jauh lebih banyak lagi nih beragam produknya, diversifikasi produknya. Oke, nah, jadi teman-teman, inilah yang kita sebut dengan bisnis model kanvas. Banyak sekali orang yang bisa menjelaskan tentang bisnis model kanvas, tentunya dengan pendekatan-pendekatannya masing-masing. Cuman di sini saya ingin mengingatkan Anda untuk tidak membuang-buang waktu, membuang-buang masa. Makanya di sini Anda juga harus melakukan kegiatan olah sikap, penempatan sikap, ya, terhadap sesuatu karya, terhadap sesuatu produk yang kita sebut dengan mahakarya tadi. Ini yang orang lain tidak bisa jelaskan. Menjalankan ini semua orang bisa. Tapi bagaimana untuk mendapatkan sebuah value proposition yang betul-betul bisa diterima pasar, ya, hasil proses ke dalam diri yang memakan waktu lama, tentunya ini tidak gampang dilakukan begitu saja. Sehingga tidak heran bagi saya banyak sekali teman-teman yang sudah memulai usaha, investasi, kemudian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata tidak jalan.
Ternyata tidak diterima pasar, ternyata kualitasnya tidak seperti yang dibutuhkan pasar. Oke, nah ini akibatnya omset mereka turun, lama-lama kecapean dan menyerah. Oke, nah jadi bagaimana supaya Anda bisa memulainya gitu. Kadang-kadang macam-macam gagasan bisnis yang orang temukan di luar dirinya. Banyak sekali orang yang punya ide-ide gagasan itu segala macam. Oke. Nah, tapi ujung-ujungnya nanti Anda akan mengeksplorasi diri ya atau Anda menjadi korban eksploitasi. Gitu. Karena kalau sudah kena dieksploitasi, nah nanti Anda menghabiskan banyak uang, banyak waktu, banyak tenaga, hasilnya tidak jelas. Makanya, mari saya katakan, semuanya kita mulai dengan value proposition yang sangat-sangat ditentukan oleh aktivitas olah sikap. Bagaimana Anda mengikuti jalur labirin kalau saya punya. Jalur labirin itu betul-betul jalur yang saya buat jelimet banget sampai kemudian Anda bisa setelah muter-muter cukup lama Anda sampai pada satu kesimpulan. Ini loh yang paling ideal buat saya gitu loh. Nah, kalau sudah dapat yang paling ideal, itulah yang jodoh Anda. Silakan berinvestasi, silakan membuat perencanaan-perencanaan sesuai dengan BMC, bisnis model Kanvas ini. Oke. Nah, dalam prosesnya jangan lupa teman-teman, akan banyak nanti Anda menghadapi resistensi-resistensi. Terutama resistensi dari diri sendiri berupa kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan diri, ya tentu saja berpengaruh kepada lingkungan, terutama pasangan, ya. Apakah akan mendapat dukungan atau tidak? Nah, ini sangat tergantung kepada confident Anda. Kalau sudah confident nanti, nah tentu saja berupaya meyakinkannya. Nah, kadang-kadang kitanya confident, tapi pasangan tidak memberi dukungan. Nah, ini juga alamat semua yang kita kerjakan ini tidak akan jadi. Ya, dalam olah sikap kita bahas adanya energi super 1, energi super 2, energi super 3, energi super 4 yang memastikan bisnis Anda dari kecil, katakanlah super mikro, naik menjadi mikro, kemudian UKM dan korporasi. Itu semuanya terjawab dengan konsep olah sikap, teman-teman. Ya, konsep olah sikap ini ciri khasnya adalah mentoring. Karena saya selalu tidak ingin melepaskan semua menti-menti saya berpetualang sendiri melakukan manuver-manuver dalam usahanya. Tidak mau saya. Saya selalu ingin mendampingi mereka dan saya harap mereka terus kontak dengan saya supaya mereka tetap mendapatkan arahan-arahan. Ya, sekecil apapun saya ladeni. Makanya bagi teman-teman yang serius ingin memulai usaha startup, ya hati-hati, tolong pertimbangkan omongan saya. Kita mulai dengan olah sikap. Hasilnya akan luar biasa. Oke. Yang selalu mengatakan bisnis itu mudah, bisnis itu murah, bisnis itu gampang, ya hati-hati. Karena kata-kata seperti mudah, murah, ya gratis, itulah kata-kata yang sengaja diciptakan untuk menarik gitu ya. Anda dekat kepada mereka. Sementara kata-kata yang sulit seperti yang sering saya ucapkan, ya, tidak saya buat mudah gitu. Itu membuat orang jauh dari saya. Tapi hasilnya kita pertanggungjawabkan. Oke? Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan bosan-bosan menonton video YouTube saya karena banyak sekali hal-hal yang tidak ada pada orang lain. Oke? Terima kasih.